para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan sejahtera. Kita sudah sampai kepada semester genap ya. Nah, apa saja yang akan dipelajari dalam materi sosiologi di semester genap ini? Diawali dengan materi konflik sosial, kekerasan, dan perdamaian yang nanti akan dibagi dalam 6 kali pertemuan. Nah, para pembelajar sekalian, mendengar kata konflik sosial, kekerasan, itu rasanya sesuatu yang tidak mengenakan ya. Pernah mengalami konflik di dalam kehidupan kita? Ya, semua orang pernah mengalaminya ya. Kita akan selalu berusaha bagaimana konflik ini tidak terjadi dalam kehidupan dan kemudian cepat terselesaikan tentunya ya. Nah, demikian juga para pembelajar, mengapa materi ini diberikan di dalam kehidupan, di dalam pembelajaran kalian. Ini diharapkan kita semuanya bisa mengantisipasi akan terjadinya konflik, apalagi sampai kepada kekerasan ya. Yang diinginkan adalah bagaimana kalian bisa menciptakan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat ya. Para pembelajar sekalian, kita ingatkan kembali tentunya apa sebenarnya yang menjadi kompetensi dasar yang diharapkan sehingga kita bisa paham mengapa materi ini diberikan kepada kita sekalian. Nah, kita akan ingatkan kepada kompetensi dasar dari materi ini. Kita sudah sampai kepada kompetensi pengetahuan 3-4. Nah, apa yang diharapkan adalah kalian bisa menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi tercapainya kehidupan yang damai di masyarakat. Nah, kemudian yang 4-4 ini semua diharapkan dapat memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Ya, jadi ingat baik-baik, diharapkan kita bisa selain memetakan konflik, ini adalah melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Ini titik beratnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah melalui pengamatan, literasi, dan diskusi. Diharapkan semuanya dapat mengidentifikasi apa saja menjadi penyebab dan bentuk-bentuk konflik, mengurutkan proses terjadinya konflik, menganalisis dampak terjadinya konflik, serta menggunakan analisis konflik, kekerasan, dan perdamaian dengan sikap ingin tahu, peduli, bekerjasama, dan bertanggung jawab. Nah, para pembelajar sekalian, kita akan sampai kepada apa saja yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama adalah tentang pengertian, kedua tentang penyebab, bentuk-bentuk konflik, proses terjadinya konflik, dan dampak konflik. Yang keenam ini nanti pada kesempatan yang terakhir. Ya, kita akan langsung saja kepada apa yang dimaksud dengan konflik sosial. Nah, secara umum, konflik sosial adalah proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Nah, ini pengertian secara umum dari konflik sosial. Nah, dari Karl Marx, ya, tokoh yang pertama, bahwa konflik sosial di dalam masyarakat terdiri dari beragam kelas sosial yang memperebutkan sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang dimaksud itu bisa berupa alat-alat produksi serta sumber-sumber ekonomi dan politik lainnya. Jadi, menurut Karl Marx, konflik sosial itu bisa terjadi manakala di dalam masyarakat itu ya terdapat dari beragam kelas sosial. Kalian sudah paham ya tentang kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Ada kelas atas, masyarakat kelas atas, ada masyarakat menengah, ada masyarakat kelas bawah. Nah, mereka ini semuanya memiliki sumber-sumber yang berbeda berkaitan dengan alat-alat produksi, sumber-sumber ekonomi, dan politik lainnya. Tentu ini akan diperebutkan. Nah, inilah yang akan menjadi sumber dari konflik sosial. Kemudian yang berikut adalah Surjono Sukamto. Beliau menyatakan cara dalam rangka ingin meraih tujuannya. Cara termasuk hal itu adalah adanya ancaman, kekerasan, berbagai bentuk dari pertentangan atau perselisihan kepada lawannya. Sehingga proses inilah yang disebut dengan konflik sosial. Kita lanjut kepada Gilin dan Gilin. Menurut beliau,
konflik sosial ini adalah proses sosial di mana individu atau kelompok mencapai tujuannya secara langsung dengan menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman. Ini konsepnya Gilin and Gilin. Nah, berikutnya adalah konsep Robert M. J. Lawang. Apa yang dimaksud dengan konflik sosial adalah alat untuk memperoleh hal-hal yang langka. Apa yang langka itu? Status, kekuasaan, dan sebagainya. Ya, jadi ini memperebutkan hal-hal yang langka berkaitan dengan status, kekuasaan, dan sebagainya. Biasanya akan terjadi konflik. Itu menurut Robert M. J. Lawang. Nah, berikutnya menurut kamus bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996 dalam Purwodarminto itu menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan konflik itu adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan, ya. Nah, itu kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian tokoh takwiri, ya, menurut takwiri dalam Houston dan Davis 1977, beliau menyatakan bahwa konflik sosial itu adalah warisan dari kehidupan sosial, ya. Jadi ini yang diturunkan, ya, dalam kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan. Jadi bisa jadi ini berlaku dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, ya. Jadi di dalam kehidupan masyarakat itu ada hal-hal yang berbeda, yang satu dengan yang lain bisa boleh jadi ada ketidaksetujuan, ya, bisa melahirkan kontroversi dan akhirnya pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan, ya, sehingga akan menjadi sebuah warisan dalam kehidupan sosial. Itulah yang disebut dengan konflik menurut para